Just ran it back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan di dalam majelis ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan-bimbingan sehingga kita tetap berada di dalam agama Islam dan selalu mentaati ajaran-ajaran Islam itu. Alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Rabiul Awal, yang berarti kita akan ingat akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya banyak diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih penting, kita dapat menyerap dari apa yang pernah dialami oleh Rasulullah. Beliau adalah manusia yang istimewa, orang yang istimewa. Betapa tidak sejak kecil beliau ditempa dengan kesabaran karena hal-hal yang harus dihadapi seperti ketika dilahirkan sudah tidak ada di hadapannya sang ayah. Padahal itu belum mengerti apa-apa. Sampai nanti beliau mengembala kambing, berdagang, sampai nikah, dan sampai menerima wahyu. Penuh dengan liku-liku hidup, tetapi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghadapinya dengan sabar. Nah, banyak yang dapat kita serap. Misalkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdagang dengan harta milik Khadijah, ternyata dagangannya itu laris sekali, sehingga Khadijah sendiri juga heran. Dan kemudian Khadijah berhasrat ingin melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai menjadi suaminya itu. Apa ya rahasianya? Rahasianya adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
adalah orang yang jujur. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri karena dilihatnya di kampungnya itu sudah banyak yang menyimpang dari aturan-aturan agama, sehingga Nabi Muhammad SAW itu beruzlah ke Gua Hira. Nah, disitulah kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, dan ketika itu Jibril dalam bentuk yang aslinya. Nah, ketika Jibril memerintah, "Iqra ya Muhammad," tentu Nabi Muhammad tidak dapat membaca. Sampai 3 kali "Iqra ya Muhammad," Nabi Muhammad tidak dapat membaca. Nggak bisa membaca apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad dengan kuasa Allah dapat membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, di situ juga ada kita serap bahwa ternyata sejak awal Nabi Muhammad SAW itu seolah ada perintah untuk membaca diri kita sendiri, membaca orang lain, membaca lingkungan, membaca kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga di dalam perjalanan Rasulullah SAW itu penuh dengan perjuangan, meyakinkan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kuasa memberi rezeki kecuali Allah. Jadi menanamkan tauhid kepada umatnya. Kemudian ketika di Madinah baru ada tentang kemasyarakatan. Oleh karena itu tidak heran orang Barat itu membuat Nabi Muhammad itu nomor 1, ranking 1, orang yang terbaik di dunia. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi diperintahkan intinya ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah itu ada 3 unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama, cinta. Kita melakukan sholat, kita melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ibadah yang lain, itu dasarnya cinta. Kita sholat karena kita cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah khauf. Kita beribadah dengan rasa takut. Selain cinta juga rasa takut. Kita takut kalau tidak beribadah nanti Allah mendatangkan murkanya kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah roja, mengharapkan. Kita berharap setelah ibadah itu kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi unsur dalam ibadah itu yang pertama al-hub, cinta, yang kedua al-khauf, takut, yang ketiga ar-roja. Nah, kalau ini sudah menyatu, alhamdulillah, rasanya kita ibadah itu dengan sadar. Kita melakukan sholat dengan sadar, kita puasa sadar, kita zakat sadar, dan ibadah-ibadah yang lain akan mengikuti dengan
landasan itu kita memiliki kesadaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita itu dapat membuktikan cinta kita kepada Rasul? Dan kita mengikuti perintah-perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul. Bahkan diterangkan di dalam surat Ali Imran ayatnya 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka mengikutilah kalian nih kepadaku, yuhbib, niscaya akan mencintaikum pada kalian Allah, wa yaghfir, dan akan mengampuni ya Allah lakum pada kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita itu cinta Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita itu mencintai Allah, kemudian kita mengikuti apa yang diperintahkan Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, maka Allah akan cinta pada kita. Dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah, karena Allah wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kita di dalam bulan Rabiul Awal ini dapat menabur kebaikan-kebaikan dengan contoh Rasul yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Mudah-mudahan kita dapat menyerap kebaikan-kebaikan Rasulullah sehingga kita juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah pengajian Al-Islam. Selesai pengajian Al-Islam. Pak, saya pulang ya. Monggo, nggih. Salam. Inilah selesai dari pengajian Al-Islam yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Melaku dewi ya? Melaku, tak kalau tak rumah di bawah coba apa? Iya, melaku dewi ya. GTM ini. Enggak apa-apa, sampai. Kolo-kolo ya, kolo-kolo. Iya, kolo-kolo. Ini biasanya minggu kelima. Iya. Kan minggu kelima. Ini kan minggu kelima. Nek saulane lima kan. Api. Sing papat kan wis rutin wae. Ngene iki. Iya. Sopot. Saiki sopot. Kita tak anu nih. Pengen aja kan kekakean anu. Pas iki penuh gak iso. Ora iso mas. Nek ngene iki iso aku. Duwe ngene iki tapi amal. Itu tenan. Apa busa apa itu?
Bu Agustin. Ibu besok 11, Bu Agustin mau menang. Inilah pengajian Al-Islam di Jalan Stasiun, dan di sini juga ada ya, Warung itu. iya. Ini adalah warung pecel ya, warung Al-Hikmah Stasiun ya. Stasiun yang ingin mengunjungi warung stasiun dipersilakan ya. Nah, ini ada soto. Nih. Ini buka 24 jam, luar biasa. Ini ada sotonya, ada di samping tempat jualan, maka di sini juga untuk mengaji.